Bangunan-bangunannya peninggalan Belanda ya. Bisa dilihat bangunan utama UPI yang ada di tengah itu Belanda banget. Jadi sebenarnya sebuah kecelakaannya ketika gue memutuskan untuk What's up everybody, welcome back to the channel, and today it's a good day to talking about. Sorry guys, jadi kali ini karena kita udah gak bisa kemana-mana lagi, ya social distancing katanya, self quarantine, Jadi kali ini gue pengen bahas lagi cerita kampus, tapi gue sekarang lagi telepon-teleponan sama temen gue, dan dia ada di Bandung, dan dia mau cerita tentang kuliahnya. Oke, boleh kenalan dulu, nama lu siapa? Oke, halo semuanya, ini nyebutnya apa nih pendengar lu? Pendengar, kayak orang radio aja. Pemirsa ya. Oke, halo guys, nama gue Wisnu. Oke, nama lu Wisnu. Nama gue Wisnu. Gue kuliah di UPI jurusan ilmu komunikasi dan gue ambil konsentrasi jurnalistik. Gitu. Asik nih. Gitu dia sih. Anak komunikasi, terus ngambilnya jurnalistik ya. Yap. Gini nih Wisnu. Gimana? Gue mau tanya-tanya soal kuliah lu. Boleh. Gak apa kan ya? Gak apa-apa. Kupas tuntas aja semua. Oke. Ya soalnya gue tahu-tahu lu juga siaran kan ya? Wah, ya begitulah ceritanya. Itu sambilan ya Pak ya, untuk mencari cuan. Sambilan yang wis cari cuan, lebih cuan yang lebih Iya, baik. betul sekali. Oke. Yuk. Gue mau tanya-tanya soal jurusan lu sama kampus lu. Tapi kalau kampus lu dikit aja, lebih spesifik ke jurusan lu nih. Oke. Pertama dari kita bahas secara general dulu. Terus habis itu baru dibahas secara lebih spesifik dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Oke, secara general dulu. Lu jurusan ilmu komunikasi di UPI. Yap, bener. Karena gue kemarin itu udah pernah sempet juga sama anak komunikasi, tapi tempat lain gitu. Gitu ya, ya udah udahan aja berarti ya. Udah deh. udah. Kalau di UPI tuh kayak gimana sih ilmu komunikasinya secara general? Kalau di UPI ya, kalau di UPI sih sebenarnya ilmu komunikasi gue itu termasuk salah satu jurusan yang baru muncul gitu. Jadi baby banget gitu. Oke. Dan kayak mungkin bisa dibilang masih ini ya, masih semuanya masih serba baru gitu. Kalau bisa dibilang juga mungkin masih kayak cari jati diri juga gitu, maunya gimana gitu. Kalau yang gue rasain sih gitu ya. Gue masuk tahun 2016 dan ilmu komunikasi di UPI itu baru muncul itu di 2012. Seriusan lo? Seriusan, jadi gue bakal jadi senior. Gue ya? Enggak, gue angkatan keempat. Kan 2012. Gue masuk 2016 gitu. Ya. Oke. Berarti lu masuk 2016. Yap. Lu masuk 2016 kan baru ada 2012. Berarti pas lu masuk baru ada lulusannya dong? Iya, betul sekali. Betul sekali. Baru punya tuh namanya kakak kelas yang wisuda ya, selamat wisuda gitu. Oh iya. Masih baby banget, serius. Masih baby. Kalau misalnya di tempat lu secara general nih, ilmu komunikasi belajar apaan? Di tempat gua, kalau ilmu komunikasi sih secara general ya. Kita ngomongin ilmu komunikasinya general tuh kita dari dasarnya dulu deh, anjir. Ini gak apa-apa ya ngomong anjir ya. Gak apa-apa. Iya lah. Yap, jadi kalau ilmu komunikasi sih mungkin sama ya dasarnya. Jadi bakal ngebahas yang namanya psikologi, terus udah gitu antropologi sama sosiologi. Jadi gabungan dari 3 ilmu itulah gitu. Dan secara general ya kita ngebahas soal gimana sih komunikasi manusia gitu. Terus udah gitu gimana cara manusia itu membangun komunikasi, membentuk komunikasi sampai mengarahkan sebuah komunikasi gitu. Jadi kita belajarnya itu. Cuma nanti di tengah-tengah perjalanan kita akan ditempatkan pada pilihan, pada pilihan ya. Pilihannya ini antara kalau di UPI lu mengambil jurusan broadcasting and then konsentrasi broadcasting, atau mau jurnalistik atau mau humas, public relation itu. Public relation.
Nah, terus lo ngambil jurnalis. Gue ambil jurnalistik akhirnya. Oke. Ya itu Gua galau nanya banget. nih, Boleh dari- boleh. Lo berarti sekarang 2016, berarti sekarang Yap. tahun keempat ya? Ya betul sekali ya. Oke. Pasti mau nanya Lulus skripsi dong, Anda ya. harusnya. Waduh, itu pertanyaan paling berat untuk setiap mahasiswa akhir ya. Enggak. Gua nggak bakal nanya skripsian lo. Oh enggak apa-apa. Itu Santai nanya juga. semua orang akan lulus pada waktunya. Ya betul. Iya. Time zone-nya masing-masing ya. Oke. Nah, karena lu udah tahun keempat, Mhm. coba deh lu ceritain dari tahun pertama lu tuh ngapain. Kalau di tahun pertama sih biasalah ya ospek ya, kenalan sama kakak kelas gitu ya. Gue suruh minta tanda tangan bejibun kakak kelas gitu. Itu pokoknya masa-masa lu jadi apa ya istilahnya, jadi ya tau lah jadi junior kayak gimana gitu ya. Terus udah gitu, tapi so far so good sih oke gitu. Terus udah gitu di tahun pertama biasanya kita akan belajar sesuatu yang general, bener-bener general banget, kayak pengantar ilmu sosiologi. Terus pengantar ilmu jurnalistik yang semuanya serba pengantar semua gitu. Oke. Pengantarnya ini pengantar jurnalis, pengantar Yap. public relation, Bener. gitu-gitu ya. Iya bener. Udah masuk ke Oke, kalau- tahun kedua nih belajar mulai agak spesifik gitu. Di tahun kedua Oke, tuh kita spesifik. mulai belajar teori komunikasi, terus mulai belajar teknik wawancara, mulai belajar komunikasi organisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu mulai lebih Oke. spesifik lagi. Lebih ke arah ilmu komunikasi yang Yap. lebih detail ya, lebih ke praktis. Bener. Dan di tahun Oke. ketiga, baru kalau di UPI di tahun ketiga kita pilih jurusan. Penjurusan atau konsentrasi, dan ada konsentrasi broadcasting, ada konsentrasi humas, sama tadi gue bilang ada jurnalistik gitu. Jadi di situ Ya. lebih ditempa lagi gitu. Anjir ada suara ayam. Tahun ketiga tuh lo waktu pas ngambil jurnalistik, apa yang membedakan dengan jurusan lain? Dengan konsentrasi lain gitu ya, yang Iya, sebenarnya gue dengan konsentrasi lain, sorry. sebenarnya gue dulu tuh sempat bingung gitu loh, bro. Jadi Oke. antara gue mau masuk humas atau mau masuk jurnalistik gitu. Oke. Karena Kan dua-duanya sama-sama ketemu orang nih. ya dua-duanya sama-sama ketemu orang. Cuma kalau jurnalistik tuh enaknya lu bisa ngeksis gitu loh ya di TV gitu. Gue bayangannya dulu Asik. gitu kan. Ngeksis di TV, ngeksis di mana gitu jurnalistik gitu. Tapi tapi kalau humas tuh enaknya dia kerja di belakang layar gitu. Pandangan gue kerja di belakang layar, terus udah gitu dia banyak nge-planning, banyak bikin program dan lain sebagainya. Dengan segala pertimbangan, Oke. akhirnya gue memilih jurnalistik. Oke. Karena lu pengen eksis tadi. itu salah satu dari sekian banyak alasan. Tapi yang gue pelajarin di jurnalistik adalah ilmu menulis. Jadi yang paling penting dan dasar I see. adalah Iya, menulis iya, 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 gitu. Iya. Masuk. Yap. Oke. Kalau di jurnalistik tuh belajarnya tuh apa aja? Well, di jurnalistik tuh belajarnya cukup Di tahun ketiga ya berarti ya? Lu Iya, ngambil di- mata ha. kuliah jurnalistik gitu. Yap, di tahun ketiga. Belajarnya udah Iya. lebih spesifik lagi tuh. Gue belajar soal jurnalistik ekonomi. Oke. Itu khusus ngebahas jurnalistik ekonomi. Jadi sama dosen gue tuh dulu diajarin yang namanya apa sih? Yang namanya ekonomi gitu. Jadi ekonomi mikro, ekonomi makro, terus dari sudut pandang si jurnalistik nih ngambil hal yang seksi dari ekonomi ini sebelah mananya gitu. Terus kita tahu soal pasar dan lain sebagainya. Pokoknya gitu deh. Reporting tentang hal-hal yang berbau Seksi ekonomi. banget sebenarnya jurusan lu. Seksi, makanya gue suka masuk jurnalistik dan gue gak nyesel. Sama sekali gak nyesel. Nggak. Iya, apa seksi juga maksudnya, belajarnya tuh macam-macam. Yap, bener. Terus udah gitu ada mata kuliah lain yang cukup menarik juga, jurnalistik investigasi gitu. Gimana caranya kita bikin pelaporan investigasi dengan segala macam, datang kemana-mana gitu, ketemu banyak orang, wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Kebayang lah ya gitu. Terus ada jurnalistik data juga. Jadi gimana sih ngolah data tuh dari untuk keperluan jurnalistik gitu, untuk keperluan jurnalisme. Terus yang paling baru sih kalau di jurusan gue ada mata kuliah baru namanya jurnalistik perdamaian. Anjir. Ini salah satu mata kuliah yang baru dan
cukup seksi juga gitu jurnalisme perdamaian gitu. We coming for peace. Ya, how being a journalist tapi for peace gitu ya, bukan untuk bisnis dan lain Bukan sebagainya hate, gitu ya. Bukan untuk menyebar kebencian. Yap, betul gitu. Jurnalistik itu kan teknik penyampaian informasi nggak sih kalau nggak salah ya? Ya, bisa dibilang. Tapi sebelum menyampaikan kita kan ngambil data dulu. Jadi mengumpulkan Ya, data, mengolah data sampai menyampaikan data itu satu kesatuan gitu. Ya, Sebenarnya itu itu kan- doang intinya. Iya. Ya sama kayak kalau misalnya orang manggung kan yang dilihat performance-nya kan, Yap, latihannya kan nggak dilihatin betul. gitu kan. Hah, benar-benar. Jadi intinya cuma itu Ya sih. kan? Mhm. Ya. Nah, tadi kan kegiatan akademik nih. Yo. Nah, sekarang gue mau bahas yang dari non akademiknya nih. Apa nih? Lu di kampus tuh ngapain aja? Terus kegiatannya kalau tuh di jurusan lu tuh ada apa aja? Gue di kampus tidur ya kayaknya. Yo, Kagak gila. Enggak tidur dong. Jadi apa yang gue lakukan di kampus? Of course belajar ya, itu yang utama ya untuk mencerdaskan iyalah, kehidupan namanya juga bangsa anak gitu kuliahan, ya. bro. Ya, belajar gitu. Selain belajar, kalau di kampus sih mostly tahu lah ya, orang-orang dibagi berdasarkan mazhabnya masing-masing. Ada yang mazhabnya Ya. pengen ikut UKM gitu ya. Iya. Terus ada yang berkegiatan di luar, ada yang jadi asisten dosen dan lain sebagainya. Kalau Iya. gue memilih untuk ikut komunitas luar, ikut kegiatan luar gitu. Yang lu ikutin tuh apa aja? Oke, gue ikut komunitas Garis Tawa. Adalah salah satu social movement yang ada di Bandung. Gue ikutan itu. Oke. Terus banyaknya gitu sih gue di luar, ikut-ikut komunitas, ikut-ikut organisasi. Earth Hour tuh yang matiin lampu, gue juga ikutan. Oh iya. Gitu. Terus ada sih satu, masuknya bukan UKM kalau di UPI, tapi di bawah unit langsung dari lembaga internasional office gitu. Gue ikutan juga untuk ngehandling anak-anak asing yang masuk ke UPI gitu. Jadi sebenarnya kegiatan gue justru banyak di luar gitu ya daripada di kampus gitu. Di kampus cuma numpang absen doang kayaknya. Di kampus gue ngabsen. Terus kalau di UPI tuh di fakultas gue gitu ya, di belakangnya tuh ada tempat mejengnya anak-anak ilmu komunikasi gitu. Itu khusus banget. Itu dari angkatan 2012 memang kita mejeng di situ gitu. Jadi udah Jadi ya, kayaknya udah jadi signature place-nya kita gitu ya di situ. Tempat buat ngobrol, buat kumpul dan lain sebagainya. Itu literally di dekat selokan ya. Jadi kadang ada bau-bau selokan gitu. Entah kenapa orang-orang nyaman di situ. Gue juga nggak ngerti. mungkin karena orang-orangnya bisa. Iya. Karena obrolannya di situ, ya kan? Iya bisa. Atau karena sering lalu lalang lihat ini ya, pemandangan itu, maksudnya orang lewat gitu. Iya. Jadi kan tahu kenal orang sekampus gitu. Satu fakultas gitu kenal ya. Lanjut. Lu kan tadi katanya siaran tuh. Siapa? Lu yang bilang. Lu yang bilang. Gue nggak bilang siaran. Soalnya gini guys. Kalau misalnya kalian perhatiin di Instagramnya dia sering banget tuh request atau kan yang nanya drop your question, drop your answer, itu di story-nya dia follow ya. Siaran. Follow. Ceritain dikit dong. Yap, jadi sebenarnya sebuah kecelakaannya ketika gue memutuskan untuk bergabung di sebuah radio. Itu beneran kecelakaan. Jadi ceritanya adalah gue dulu suka banget nih sama dunia-dunia gitu ya, sampai sekarang pun masih suka gitu. Gue pernah bermimpi ingin menjadi Mbak Nana dan Aiman Wicaksono gitu ya. Ya begitulah ya. Terus udah gitu sempet tuh dulu di jurusan gua, jurusan yang baru ini punya studio radio. Dan gue sempat di sana ngisi karena trafficnya nggak rame-rame banget, jadi ngisi ya sekedar buat najemin skill gue aja sih gitu. Pengalaman. Pengalaman, walaupun gue nggak tahu waktu itu siapa yang dengerin. Bisa pernah sih dicek waktu itu ya, dicek yang ngedengerin itu kayak cuma 1-2 orang doang gitu. Gue kayak cuma cerita sama orang doang, tapi ya nggak apa-apa, gue jalanin aja gitu experience itu gitu. Sampai akhirnya di bulan tahun kemarin tuh 2019 ya, 1 tahun yang lalu,
gue datang dipanggil untuk talk show komunitas karena gue waktu itu ikut komunitas kan. Gue talk show di radio itu. Radionya ini boleh disebutin nggak? Ya terserah. Buat gue sebutin nggak apa-apa. Radionya namanya Pi Radio. Jadi memang radio khusus pendidikan dan ini radio streaming gitu. Terus akhirnya radio indie gitu ya. Radio indie, anaknya indie banget ya. Anak indie banget. Jadi gue masuklah ke radio itu gitu, talk show. Dan ternyata setelah selesai talk show itu, si PD-nya, program directornya ngedeketin gue. Terus nanya, lu suka siaran ya? Terus gue bilang, ya gak suka-suka banget sih. Maksudnya gak sering gitu ya, karena kan cuma di kampus doang gitu. Mungkin experience-nya cuma di kampus doang gitu. Terus udah gitu dia langsung aja to the point nembak gue gitu ya. Terus kita jadian gitu. Enggak gitu. Jadi dia nembak gue bilang, lu mau nggak siaran di sini gitu, karena kita kebetulan lagi cari penyiar. Terus gue kayak yang langsung melompong, diem, ini serius nih gitu. Gue langsung ditembak, ditawarin gini gitu. Terus akhirnya gue masih percaya nggak percaya kan. Akhirnya gue drop aja number gue di buku tamunya gitu. Terus gue nggak ada harapan gitu, karena gue mikir kayak, masa sih gitu. Akhirnya setelah lebaran memang dia tuh ngontak gue gitu untuk datang dong ke kantor, kita ngobrol dulu nih soal visi kedepannya gimana. Oke, berarti ini jadi gitu. Akhirnya gue ditarik di situ gitu. Ya begitulah. Tapi banyak loh penyiar MC atau enggak kayak ya let's say artis gitu yang berawalnya dari siaran di Bandung. Wah, banyak banget. Banyak banget. Ronald Surapraja, Fitri Tropika, banyak tahu. Panji Pragiwaksono. The next is Wisnu Prabowo ya. Gua ada. Amin, doain aja cuy. Oke, lanjut ya. Tadi udah ngomongin masalah akademik. Terus sekarang kita ngomongin masalah mitos dan fun fact yang ada di kampus. Boleh? Ada nggak? Di kampus gue ya, mitos dan juga fun fact di UPI nih. Ini kayaknya terkenal sejagat raya ya. Kalau anak-anak UPI yang nggak tahu ini, kayaknya perlu dipertanyakan keupiannya gitu ya. Ya. Jadi ada salah satu kuliner yang memang terkenal banget, namanya adalah Cilokopma. Gue nggak tahu di kampus lain terkenal nggak sih? Di kampus lu terkenal nggak? Nggak tahu di tempat gue. Jadi memang Cilokopma tuh senagih itu atau pokoknya enak banget gitu loh. Dan gue awalnya percaya nggak percaya, setelah gue cobain sendiri itu memang enak banget. nget nggak tahu kenapa gitu ya, padahal it's just cilok gitu loh ya. Tapi gue nggak tahu kenapa, entah pakai apa ya gitu. Bisa bikin lagi gitu, pengen beli lagi gitu. Itu sih fun fact ya. And then UPI adalah kampus yang cukup besar, karena kampus UPI mah ada di mana-mana, udah mirip Sunda Empire banget dah. Jadi kampus UPI itu dia punya 5 cabang gitu loh, 5 branch. Jadi selain ada di Bandung, dia juga ada di daerah-daerah kayak Purwakarta, Serang, terus mana lagi sih gue lupa, Tasik, Cibiru gitu. Jadi lumayan gede gitu kampusnya. Terus ngeri banget. Bangunan-bangunannya peninggalan Belanda ya, bisa dilihat. Bangunan utama UPI yang ada di tengah itu Belanda banget. Pernah lihat nggak lu? Oke. Pernah lewat kayaknya. Yang bangunannya putih gitulah, Isola lah namanya ya. Iya. Iya, itu cukup gede banget. Terus fakta lagi apa ya? Kami kampus berpendidikan ya. karena UPI. Ini sebenarnya suka buat bercandaan aja sih, kampus pendidikan gitu. Kadang UPI itu jadi Universitas Indonesia, bro. Iya kan. Gue gak mau bilang gitu ya. Iya. Karena tuh suka ada yang nanya gini, apa sih anak-anak asing gitu ya. Karena anak-anak asing kan suka, mereka kalau anak asing, teman-teman gue gitu ya, anak-anak asing, mereka suka nanya gini, UPI itu kan Indonesian University of Education gitu kan.
Ya, Terus oke. mereka tuh suka nanya apa bedanya sama University of Indonesia. Terus gue bilang ya bedanya kita berpendidikan gitu. Oh iya iya benar. Ini no offending ya, ini cuma buat bercandaan doang, serius. Tapi bener loh. Bener. Iya, maksudnya ya itu guyon lah ya. Dari segi nama bener kan? Bedanya Iya kan? kami ada pendidikannya gitu. Soalnya lu mau menjelaskan dengan cara apa coba? Iya bener kan? Iya kan? Yap. Dan Oke. lagi-lagi gue suka di ini apa namanya, UPI tuh sekarang kan jurusannya kan ada yang nondik dan pendidikan gitu ya. Ya. Dan kita ya suka bercandaannya anak-anak kampus, suka kayak kami yang tidak berpendidikan gitu, karena jurusan kami bukan jurusan pendidikan gitu. Jadi ya apalah atuh kita tidak berpendidikan kita gitu ya. Begitulah. Aduh bercanda lucu banget. Ya begitulah bercandaan anak-anak UPI gitu ya. Terus udah gitu apalagi ya, di UPI terkenal banget sama yang namanya Gerlong. Deket banget sama DT alias Darut Tauhid, punyanya AA Gim. Ya. Jadi alhamdulillah kami soleh dan solehah ya. Alhamdulillah. Terus itu sih paling ya. Oke. Kalau mitos katanya ya, gue nggak tahu benar nggak tahu enggak. Katanya tuh di gedung Isola itu dulu itu waktu zaman Belanda itu katanya di bawah tuh ada satu tunnel gitu, jembatan apa ya, terowongan bawah tanah yang nembus sampai ke entah gua Belanda atau gua Jepang deh, yang ada di Dago gitu, di Taman Hutan Raya Dago. Dan itu masih mitos, masih nggak ada yang tahu sampai hari ini bener atau enggak, katanya sih gitu. Oke. Kalau misalnya mau masuk jurusan lu, apa aja yang harus disiapin? Sorry ini gue batuk. Ya nggak apa-apa. Untuk masuk jurusan gua yang perlu disiapin, kalian harus cantik ganteng ya gitu. Enggak juga. Ya tapi dulu pertama kali gua masuk ilmu komunikasi itu, bayangan di otak gua tuh gitu loh, antara waduh ini kayaknya anak-anak borju gitu ya. Sedangkan gua nggak borju banget, gue proletar gitu ya. Ya. Terus udah gitu, ini kayaknya anak-anaknya ganteng dan cantik, sementara aduh gue biasa aja gitu. Tapi ternyata enggak loh, ternyata enggak. Stigma-stigma itu yang gue pikirin itu ternyata nggak selamanya gitu. Kalau mau masuk jurusan gue tuh sebenarnya gampang sih. Lu lolos SNMPTN sama SBMPTN juga udah masuk gitu. Oke. Yang harus disiapin kalau misalnya, apakah lu harus tahu ilmu-ilmu komunikasi dulu atau enggak? Lu harus, kan ada tuh yang bilang kalau misalnya lu mau masuk komunikasi, lu nggak bisa kalau orang yang introvert, yang jarang ngomong, jarang sosialisasi sama orang. Karena lu bakal banyak ketemu sama banyak orang gitu loh. Yap. Enggak sih. Sejauh yang gua amatin gitu, teman-teman gue banyak juga yang introvert gitu, yang ekstrovertnya kebablasan juga banyak gitu ya, nggak punya malu gitu, banyak gitu. Tapi yang introvert juga ada gitu. Jadi ini juga sih stigma yang kadang tuh ketika gua ngomong soal ilmu komunikasi, pantas ya kamu masuk ilmu komunikasi gitu, karena kamu bisa ngomong, pintar ngomong, padahal bukan itu gitu. Oke. Bisa ngomong dan kamu pintar ngomong tuh cuma bagian kecil dari komunikasi gitu. Sebenarnya bukan itu. Kamu introvert dan lain sebagainya pun bisa gitu masuk komunikasi. Kalau komunikasi sih yang harus sebenarnya inti dari ketika lu mau masuk komunikasi adalah ilmu pengetahuan sih. Jadi pengetahuan lu luas aja gitu, karena ilmu komunikasi itu ada di berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, semua tuh ada komunikasinya gitu. Politik pun ada gitu. Jadi pokoknya buat lu yang malas belajar hal-hal baru gitu, ya, gitu ya. Karena dinamis banget, lu harus ngikutin kalau komunikasi tuh. Oh, mungkin harus lebih open minded kalau misalnya lu mau masuk komunikasi. Benar. Mungkin samalah jurusan lain juga tetap harus ini kan, harus update gitu. Open minded. Cuma kalau komunikasi sometimes lu bakal bersinggungan dengan orang yang lu nggak suka, dan lu harus tahu cara control your communication gitu. Nggak bisa tiba-tiba gimana gitu. Jadi ya gitulah, harus siap dengan yang gitu-gitu. Oke. Nah, gue mau bahas ini nih. Kan lu di jurnalistik nih. Ini kayaknya pertanyaannya sulit nih abis ini. Udah ngomongin jurusan gue. Ini menjawab rasa penasaran gue aja sebenarnya. Oke.
Jadi kan banyak tuh hoax bersebaran, terus banyak juga orang yang nulis berita, nulis narasi yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistiknya, tapi dia menginginkan untuk dianggap sebagai berita yang valid, ya kan? Nah, karena lu yang belajar, gue pengen tanya nih sama lu, gimana cara untuk menghindari yang kayak gitu-gitu?